warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda. Selamat siang Ibu. Sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, alangkah baiknya kita membacakan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema bahasan kita pada pertemuan kali ini adalah pengertian dan ruang lingkup ilmu sejarah. Apa itu pengertian dari sejarah? Sejarah merupakan peristiwa masa lampau yang menyangkut kehidupan manusia yang mengenal tulisan. Sedangkan ilmu sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk manusia pada masa lampau setelah mengenal tulisan. Beberapa definisi sejarah menurut para ahli, yakni yang pertama menurut Muhammad Yamin mengatakan bahwa sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan kenyataan. Yang kedua yaitu menurut Konto Wijojo, sejarah adalah rekonstruksi masa lalu tentang apa yang dipikirkan, dikatakan, dikerjakan, dirasakan, dan dialami manusia. Menurut Cartano Kartodirjo, sejarah adalah berbagai ilmu, bentuk penggambaran tentang masa pengalaman kolektif di masa lampau. Dan yang terakhir adalah Muhammad Ali. Sejarah adalah berbagai bentuk penggambaran tentang pengalaman kolektif di masa lampau. Selanjutnya yaitu sejarah sebagai peristiwa, kisah, dan seni. Sejarah sebagai peristiwa berarti bahwa kejadian itu pernah ada dan benar-benar terjadi serta bisa dibuktikan secara ilmiah. Sedangkan sejarah sebagai kisah, selain peristiwa itu, ada juga bisa dikisahkan atau bisa diceritakan kembali. Sejarah sebagai ilmu ialah bahwa sejarah menggunakan metode analitis, yaitu hasil yang harus diverifikasi dan disetujui atau ditolak oleh para ahli. Sementara sejarah sebagai seni mengandung arti bahwa dalam penyajian dari hasil penyelidikan disusun dalam suatu rangka tertentu sehingga dapat menarik perhatian orang dan dapat mempengaruhi sikap jiwanya. Selanjutnya ialah periodisasi dan kronologi. Periodisasi ialah penentuan pengalaman kurun waktu yang akan diteliti dan didasarkan pada alasan-alasan tertentu yang rasional dan ilmiah yang erat dengan kaitan permasalahan yang hendak diteliti. Periodisasi sejarah Indonesia yang lazim dipakai adalah yang pertama zaman prasejarah yang membicarakan kehidupan manusia purba sebelum adanya tulisan. Yang kedua adalah zaman kuno yang mana membicarakan masa perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Dan yang ketiga adalah zaman modern yang berlangsung sejak zaman perkembangan Islam di Indonesia hingga kini. Yang keempat adalah kegunaan sejarah. Menurut Louis Goskal, membagi kegunaan sejarah menjadi 4 bagian. Coba jelaskan. 1. Rekreatif, artinya dengan membaca atau mempelajari sejarah kita seolah-olah dibawa berpetualang menembus dimensi ruang dan waktu tanpa beranjak dari tempat kita. Kita dibawa oleh sejarah untuk menyaksikan peristiwa-peristiwa yang jauh dari kita, yang mungkin saja kita tidak tahu tempatnya atau kita tidak pernah ikut menyaksikan kejadian itu. Inspiratif, dalam hal ini suatu karya sejarah dapat memberikan inspirasi kepada pembaca atau yang mempelajarinya. Instruktif, bermaksud memberikan pelajaran mengenai suatu keterampilan atau pengetahuan dalam kurung pengajaran, tentu misalnya pengetahuan tentang taktik perang. Edukatif, berguna mendapatkan kearifan dari masa lampau untuk melangkah ke masa depan. Contohnya slogan "Jangan sesekali melupakan sejarah". Menurut Trevelyan, sejarah mempunyai 3 kegunaan antara lain: A. Ilmiah, yaitu berupa pengumpulan fakta dan penyaringan bukti. B. Imajinatif, yaitu menyeleksi dan mengategorikan fakta yang telah dikumpulkan dan mengambil satu kesimpulan. C. Sastra, yaitu penyajian hasil ilmu dan angan dalam bentuk yang menarik. Selanjutnya kita sambung minggu depan karena waktu perkuliahan kita sudah habis. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.